Kali ini kita akan ngomongin frame rate dan kenapa 24 fps itu adalah cinematic look. Apa sih alasannya menggunakan 24, kenapa nggak 30? Terus kenapa nggak 60 fps? Motion blur. Ya oke, motion blur. Cuman kenapa 24? Kenapa nggak 20? 21, 22, 23? Jadi kali ini gue akan mencoba menjelaskan apa itu frame rate, fps, dan lain-lainnya. Lebih ke sejarahnya sih. Tapi gue akan menjelaskannya ya yang simple-simple dan yang mudah dimengerti aja, yang nggak bikin pusing ya. Karena saya harusnya mengupload video ini 2 hari lalu. Cuman karena semakin dalam saya mendalami itu yang namanya frame rate, semakin pusing kepala saya. Jadi di sini memberikan secara basic kali ya, secara dasar yang tidak bikin kalian pusing, apalagi bikin saya makin pusing. Jadi di sini biar kita sama-sama belajar. Correct me if I'm wrong. Cemiu, cemimiu. Sekarang mari kita bahas frame rate. Frame rate adalah kecepatan dari kumpulan gambar atau still pictures atau still photo pictures yang direkam oleh media seperti kamera atau yang ditayangkan seperti proyektor. Jadi sebenarnya motion pictures itu bukanlah gambar yang bergerak, tetapi kumpulan gambar yang disusun sedemikian rupa, kemudian ditampilkan dengan kecepatan tertentu sehingga memberikan efek kepada otak atau mata kita bahwasanya gambar itu bergerak. Ditampilkan dalam kecepatan tertentu, yaitu frame per second, itu dapat memberikan efek bahwa seperti gambar itu bergerak. Sama kayak kalau kita dulu suka main flipbook, ada banyak gambar gitu di sini yang kita set, gambarnya jalan. Nah, kayak gitu. Atau animasi stop motion itu juga bisa menjadi contoh. Frame per second adalah frame tadi atau still photo tadi atau pictures tadi yang ditampilkan dalam satuan detik, frame per second ya, 1 detik. Jadi berapa frame per second itu banyaknya gambar yang akan di flip atau yang akan ditampilkan dalam waktu 1 detik. Otak manusia melalui mata, pastinya otak manusia ini bisa menangkap bahwa itu masih berupa gambar atau patah-patah-patah dalam 10-12 frame per second. Jadi intinya kalau kita mau bikin video di atas 12 frame per second itu orang sudah menganggapnya bahwa itu video, itu gambar bergerak, bukan kumpulan gambar lagi. Lebih dari 12 frame per second, otak sudah menganggapnya sebagai video, gambar bergerak. Nah, kalau ngomongin 24 fps adalah cinematic look, ya cinematic cinema ya. Pada era film bisu, sebenarnya yang kita lihat itu bukanlah 24 frame per second, melainkan sekitar 16 atau 18 frame per second. Bahkan frame per secondnya bisa bervariasi antara 16 sampai 26 frame per second kurang lebih. Karena pada era film bisu itu kamera yang masih menggunakan film analog, kameranya merekamnya tuh masih diputer manual oleh tangan. Tangan si kameramen itu masih muterin dari samping gini. Krek. Sehingga frame per secondnya itu berdasarkan mood si kameramen aja. Jadi kalau misalkan bayarannya langsung, tepat waktu, dan tidak ditunda-tunda, dan bayarnya juga mahal, mungkin dia bisa stay tuh 24. Tapi kalau udah bayarnya telat, diomel-omelin mulu, salah dikit, salah ini, gitu-gitu, ya mungkin kadang bisa 10 frame, kadang bisa 30 frame, ya suka-suka kameramennya aja. Pada era film bisu kan kita masih suka ngeliat flicker tuh kayak kedip-kedip gitu yang menandakan bahwasanya mata kita masih sudah melihat gambar itu bergerak, tapi kita masih tahu bahwasanya ini kumpulan gambar karena di setiap framenya tuh masih ada black screen atau hitam gitu, jadi kayak kedip-kedip flicker gitu. Nah, sebenarnya sampai 18 frame per second pun katanya kalau di film proyeksi itu masih terlihat flicker itu. Cuman masih dalam kadar yang oke lah, ini sudah berbentuk video, bukan lagi susunan gambar karena frame per secondnya sudah lebih cepat daripada 12. Tapi ini menjadi sebuah masalah saat masuknya audio atau suara di dalam film. Jadi setelah era film bisu masuk ke era film yang menggunakan suara, frame per second ini menjadi masalah untuk memasukkan suara ke dalam filmnya. Entah itu kualitas suaranya dalam frame per second 18, misalkan kualitas suaranya mungkin kurang oke, atau tidak bisa match antara mulut dengan atau gambar dengan suara, itu nggak bisa match, gue nggak tahu. Tapi dibilang fidelity of sound, berarti kurang lebih kualitas soundnya dalam 18 frame per second itu suara itu kualitasnya tidak bagus. Terus gimana? Akhirnya ditemukanlah posisi yang paling tepat pada saat itu adalah 24 frame per second, penggunaan film seefisien mungkin, dan kualitas suara yang bagus. Itu fidelity of soundnya atau kualitas suaranya mungkin ya. Fidelity itu anggaplah kualitas suaranya sudah lebih baik. Gue nggak tahu pasti ya fidelity of sound. Jadilah pada saat itu 24 frame per second menjadi standar cinema hingga sekarang.
Tapi kenapa 24? Kenapa nggak 46 frame per second seperti yang dikatakan oleh Thomas Alva Edison? 46 frame per second itu waktu diproyeksiin itu tidak akan menimbulkan efek flicker tadi, yaitu karena persistent of vision dari manusia. By the way, kalau yang belum tahu, Thomas Alva Edison itu selain berjasa menemukan lampu untuk dunia, tapi di dunia film pun beliau berjasa dalam membuat apa itu namanya kinetoskop, dalam membuat kinetoskop. Beliau beserta asistennya membuat kinetoskop itu, yaitu Early Motion Pictures Exhibition Device kalau nggak salah. Jadi dulu sebelum adanya bioskop dengan ruangan yang gede, kedap suara apa segala macam, pengalaman atau cara untuk menonton film itu salah satunya ya dengan kinetoskop itu, yaitu kita ngintip diputer deh sampingnya. Jadi kayak mainan tapi alatnya gede banget. Jadi kita ngintip ke dalam terus kita ngelihat gitu ada cewek. Thomas Alva Edison juga membuat Edison House kalau nggak salah, Edison House pada awal tahun 1900-an, pokoknya awal dekade 1900-an itu beliau menciptakan sebuah studio, Edison Studio atau Edison House gitu. Edison Studio lebih tepatnya. Jadi beliau menciptakan Edison Studio, balik lagi ke 24 fps dibanding 46 fps menurut Thomas Alva Edison. Alasan yang kedua kenapa 24 frame per second adalah, ini jangan kaget karena ini alasan yang paling penting dan paling utama, yaitu murah. Bener, lo nggak salah denger, 24 frame per second jauh lebih murah daripada 46 frame per second dan higher frame rate lainnya. Kenapa? Karena zaman dulu itu film itu menggunakan roll film kan. Itu kan sekali pakai. Jadi kalau film itu sudah ditiban oleh gambar, ditiban oleh cahaya, itu udah nggak bisa dihapus kalau mau pakai yang lain. Jadi film-film yang gagal atau yang salah ini nggak kepake disimpan, atau ya sudah itu terbuang percuma saja, udah dibeli roll filmnya gitu. Nggak bisa kita kayak zaman digital sekarang ini, memori 1 penuh kita backup dulu ke komputer, kita pakai memori 2, begitu memori 2 penuh kita pakai memori 1 yang udah di backup, memori 1-nya kita hapus, kita pakai lagi. Itu bisa dipakai berulang-ulang. Tapi kalau zaman dulu film itu enggak. Makanya penggunaan 24 fps dibanding higher frame rate lainnya adalah secara kualitas suara 24 fps itu sudah lebih baik atau sudah bagus, sementara penggunaan filmnya seefisien mungkin 24 frame. Suara ini di 24 frame per second ini udah bagus. Jadi kenapa kita mesti pakai 30 frame per second di filmnya gitu? Kita pakai aja 24 disamain. Penggunaan film seefisien mungkin dan kualitas suara yang bagus. Nah, jadi studio-studio besar pada saat itu di Hollywood terutama bikin film pengen untung ya. Ya dia mendapatkan untung dari tiket, dia tuh pengen untung. Dia kan mesti bayar sutradara, bayar aktor, bayar studio, bayar listrik, bayar karyawan yang lainnya, tukang sapu apa segala macem. Banyak mulut yang mesti dikasih makan sehingga apa ya, realitas aja gitu. Semua orang butuh makan, butuh duit. Jadi 24 frame per second lah paling menguntungkan. Kalau kita ngomongin misalkan itu kan zaman film gitu kan. Itu kan zaman masih menggunakan roll film 24 frame per second ya. Kalau sekarang harusnya sudah bisa dong kita sinematik menggunakan frame rate lain. Kan sekarang udah nggak pakai film gitu. Oke, benar, sekarang udah nggak pakai film. Cuman kan kita sekarang masih pakai memori. Kalau misalkan 10 detik dari 24 frame per second itu 500 megabyte, berarti kalau misalkan 50 frame per second 2 kali lipat dong. Jadi dalam 10 detik 50 frame per second itu membutuhkan 1 gigabyte. Kalau kayak gitu berarti secara memori di kameranya mesti lebih besar. Kemudian backup datanya mesti lebih besar. Yang tadinya misalkan backup 3 kali cukup 1 giga, 1 giga, 1 giga, sekarang kita butuh 2 giga, 2 giga, 2 giga. Itu biaya lagi. Kemudian lampu. Kalau misalkan 24 frame per second kita mesti pakai shutter speed 2 kalinya, yaitu 1/50. Berarti kalau 50 frame per second kita mesti pakai shutter speed 1/100 karena 2 kalinya dari frame rate kan. Itu otomatis membutuhkan lampu yang lebih terang lagi daripada 25 fps, nyewa lampu lagi. Waktu ngedit kita butuh komputer yang 2 kali lebih hebat atau 2 kali lebih mumpuni dibanding 24 frame per second untuk mengedit data 50 frame per second. Jadi sampai sekarang pun masalah uang itu selalu ada gitu ya. Dalam biaya pembuatan film yang murah itu ya 24 frame masih. Jadi pada saat era masuknya suara di 24 frame itu sampai hari ini pun film sinema atau film bioskop masih menggunakan 24 frame per second. Hampir semua film sinema menggunakan 24 frame per second. Kecuali The Hobbit yang gue tahu ya. The Hobbit tuh waktu itu gue sempet lihat beritanya. Itu dia syuting dan menampilkannya di 48 frame per second.
Jadi sekarang untuk kita-kita nih, para amatir, kita yang mau bikin video-video di YouTube, sebaiknya menggunakan frame rate berapa nih gitu yang terbaik untuk kita shoot gitu. Balik lagi ke apa yang selalu gue bilang, itu semua tergantung konsep dan apa yang mau lo buat. Kalau lo menginginkan hasil yang sinematik, ya pakailah 24 fps. Foto atau bukan foto ya, video, kita bikin video untuk konser apa segala macam yang di situ tuh terlalu banyak detail yang harus ditangkap, bisa pakai frame rate di atas 24 seperti 30 atau 60. Itu lebih baik karena lebih banyak detail itu yang bisa ditangkap. Tapi kalau detail itu nggak penting, ya pakai aja balik lagi ke 24 fps. Ini tinggal permainan kita aja sih dari orang yang mau membuat karya. Yang penting kita tahu alasannya kenapa mau pakai 24, kenapa mau pakai 30, kenapa mau pakai 60. Yang pasti kalau 60, kita shoot 60, kita tayangin 24 itu lebih smooth, lebih lama, agak semi-semi slow-mo lah ya. Ada artikel yang menjelaskan bahwasanya film action dan tandingan olahraga dan film action itu direkam menggunakan 60 fps karena banyaknya gerakan atau lari atau pukul-pukulan itu yang butuh detail dan butuh frame yang lebih banyak dalam setiap detiknya. Tapi ini juga dipatahin oleh beberapa filmmaker yang membuat film action menggunakan frame rate bahkan lebih sedikit daripada 24 frame per second. Dia biasa menggunakan 21 atau 22 sampai 23. Setidaknya ada 1 atau 2 frame lebih sedikit daripada 24 fps. Itu biar gerakannya tuh waktu mukul tuh agak cepet, karena yang tadinya 24 jadi 22 gitu misalkan ya. Lebih cepet dan waktu ngegebugin orang tuh kayaknya lebih greget gitu. Itulah mengapa sampai saat ini 24 fps masih digunakan, ya karena murah. Selama puluhan tahun kita terbiasa menganggap bahwa kita terbiasa ditampilkan 24 frame per second itu menjadi tayangan di sebuah bioskop atau di sinema. Mata kita tuh sudah terbiasa bahwasanya menonton sinema atau menonton bioskop, menonton film itu efek ke kitanya tuh 24 fps-nya tuh lebih ke mellow gitu, lebih ke apa ya, kayak nostalgic gitu, bahwasanya ya gue kalau mau nonton TV ya nonton TV aja 30 frame gitu. Ya kalau main game kayak main PS gitu, main komputer gitu, kayaknya 60 fps itu masih lebih menarik sih daripada 24 gitu kan. Kayaknya kalau main game 24 tuh kayak game ini emang gamenya yang jelek apa komputer gue yang gak kuat. Cukup untuk video kali ini, dimana gue membahas bahwasanya kenapa kenapa 24 fps itu menjadi cinematic look. Oke, terima kasih. Kebetulan ada ada suara mesin potong rumput daripada mengganggu, dan juga daripada video ini akan menjadi durasi yang sangat lama dan membosankan. Intinya video ini gue research nggak terlalu mendalam. Gue hanya menampilkan sedikit sejarahnya, terus bagaimana bisa terjadi 24 fps dan kenapa 24 fps masih dipakai. Hanya itu saja. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video-video saya yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai hari ini pun gue belum memperkenalkan diri. Wah gila, lupa gue.